Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Afwan Syahda dan teman saya Ahmada Hadil Amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang momen kerja. Dalam materi ini terdapat 3 bab yang akan kami presentasikan. Yang pertama, momen redam, 2, momen gerak, dan 3, momen kontrol. Momen redam. Ketika momen redam diterapkan ke sistem yang bergerak, maka akan memantulkan dan harus berhenti pada posisi di mana momen redam diimbangi oleh momen kontrol. Momen redam dan kontrol diproduksi oleh sistem yang memiliki inersia, dan sistem yang bergerak tidak dapat langsung menetap di posisi akhir, tetapi kelebihan atau mengayun ke depan. Momen redam tidak mempengaruhi hasil penunjukan akhir, hanya berpengaruh pada waktu untuk mencapai titik keseimbangan saja, yang berarti mempengaruhi pergerakan alat penunjuk jarum mencapai harga yang diukur. Sifat momen redam ini akan selalu melawan arah pergerakan saja, dan besarnya sebanding dengan kecepatan sudut defleksinya. Berikut ini adalah gambar dari grafik momen redam. Bila redamannya besar, overdamp, waktu untuk mencapai keseimbangan lama. Overdamping mirip seperti critical damping. Bedanya, pada critical damping, benda tiba lebih cepat di posisi setimbangnya, sedangkan pada overdamping, benda lama sekali tiba di posisi setimbangnya. Hal ini disebabkan karena redaman yang dialami oleh benda sangat besar. Demikian juga dengan redaman kecil, underdamp. Waktu untuk mencapai keseimbangan lama. Benda yang mengalami underdamp biasanya melakukan beberapa isolasi sebelum berhenti. Benda masih melakukan beberapa getaran sebelum berhenti karena redaman yang dialaminya tidak terlalu besar. Benda yang mengalami critical damping biasanya langsung berhenti berisolasi. Benda langsung kembali ke posisi setimbangnya. Benda langsung berhenti berisolasi karena redaman yang dialaminya cukup besar. Momen redaman bisa didapatkan dari 3 keadaan. Yang pertama, gesekan udara. 2 jenis perangkat redaman gesekan udara ditunjukkan pada gambar. Terdiri dari piston aluminium ringan yang dilekatkan pada sistem yang bergerak. Piston ini bergerak dalam ruang udara yang tertutup pada salah satu ujungnya. Jarak antara piston dan dinding ruang seragam dan sangat kecil. Ketika ada isolasi, piston bergerak masuk dan keluar dari ruang udara. Ketika piston bergerak ke dalam ruangan, udara di dalam kompresi dengan tekanan udara. Dengan demikian terbangun, menentang gerakan piston dan karenanya seluruh sistem akan bergerak. Ketika piston bergerak keluar dari ruang udara, tekanan di ruang tertutup jatuh, dan tekanan di sisi terbuka piston lebih besar daripada sisi lain, mengakibatkan terjadi pertentangan terhadap gerak. 2. Gesekan fluida. Bentuk redaman ini mirip dengan redaman gesekan udara. Minyak digunakan sebagai pengganti udara dan karena viskositas minyak lebih besar, gaya redamannya juga lebih besar. Sebuah cakram melekat pada sistem bergerak. Disk terendam ke dalam pot minyak dan benar-benar terendam dalam minyak. Ketika sistem bergerak, cakram bergerak ke dalam minyak dan gesekan tarik dihasilkan. Hambatan gesekan ini selalu menentang gerakan. 2. Eddy current. Istilah arus eddy current berasal dari arus yang dianalogikan seperti air ketika menyeret sebatang kayu terhadap lebar wilayah yang dilokalisir membentuk turbulensi, yang dikenal sebagai pusaran arus menimbulkan pusaran secara terus-menerus. Secara analogi, arus eddy membutuhkan waktu untuk membangun dan dapat bertahan untuk waktu yang sangat singkat dalam konduktor karena induktansi. Arus eddy juga disebut Foucault arus. Adalah arus listrik induksi dalam konduktor oleh medan magnet yang berubah dalam konduktor.
Pusaran arus ini memiliki unit substansi yang dapat menginduksi medan magnet. Bidang ini dapat menyebabkan gaya tolak-menolak, tarik-menarik, mendorong-menarik, dan efek medan panas. Semakin kuat medan magnet, maka semakin besar juga konduktivitas listrik konduktor. Dan lebih cepat perubahan lapangan, maka semakin besar arus yang dikembangkan, maka semakin besar bidang yang dihasilkan. Arus ED diciptakan melalui proses yang disebut induksi elektromagnetik. Ketika arus bolak-balik diterapkan pada konduktor, seperti kawat tembaga, medan magnet berkembang di dalam dan sekitar konduktor. Eddy current adalah arus listrik induksi yang mengalir dalam bentuk melingkar. Mereka mendapatkan nama mereka dari pusaran yang terbentuk ketika cairan atau aliran gas di jalur melingkar sekitar hambatan. Berikut ini adalah contoh dari gambar dari arus eddy pada koil. Keterangan B sama dengan kuat medan magnet, W kecepatan sudut, L panjang koil, T ketebalan koil, B lebar koil, dan P resistivitas. Rumus kecepatan linear pada koil. V sama dengan D per 2W. Rumus tegangan pada koil. Tegangan eddy sama dengan 2 kali BLD W per 2 sama dengan BLDW. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmada Habil Adil Amin. Selanjutnya, momen gerak. Momen gerak ini menyebabkan defleksi alat penunjuk, misalkan jarum penunjuk. Besar momen gerak sangat tergantung pada besar atau harga dari besaran listrik yang diukur. Gaya atau momen yang membelokkan atau operasi yang diperlukan untuk menggerakkan pointer dari sisi 0, sistem yang menghasilkan gaya membelokkan disebut sistem defleksi atau sistem gerak. Sistem defleksi bertindak sebagai penggerak utama yang bertanggung jawab untuk menggerakkan pointer. Dari momen gerak ini, alat ukur tipe indicating instrument dapat diklasifikasikan sesuai dengan tipe alat ukur. 1. Kumparan putar magnet tetap atau PMMC. 2. Elektrodinamis. 3. Besi putar. 4. Induksi. 5. Elektrostatis. 1. Kumparan magnet tetap. Cara kerja instrumen jenis ini didasarkan bahwa jika suatu konduktor yang dialiri arus diletakkan dalam medan magnet, maka konduktor itu akan bekerja gaya F sama dengan I kali B. Dari gambar di atas terlihat bahwa konduktor AB yang dilalui arus I berada di dalam medan magnet B, sehingga akan mendapatkan gaya F dengan arah seperti pada gambar 1.2. Besarnya F adalah F sama dengan B kali I kali L, di mana F sama dengan gaya gerak, B kerapatan medan magnet, I arus, dan L panjang konduktor atau kumparan. Gaya F2 dan F4 pada konduktor BC dan AD akan saling meniadakan. F sama dengan 0. Sedangkan gaya F1 dan F3 pada konduktor AB dan CD akan menghasilkan suatu momen yang besarnya Mg sama dengan F kali D per 2 kali 2 sama dengan B kali I kali L kali D. Bila kumparan ABCD terdiri dan N lilitan, maka Mg sama dengan N kali BI LD. Alat ukur ini hanya dapat digunakan untuk arus arah dan tidak dapat untuk arus bolak-balik.
elektrodinamis, seperti halnya PMMC, Mg sama dengan NPILD, dan B mempunyai distribusi if atau arus pada fixed coil. Bila I sama dengan if, maka Mg mempunyai distribusi I2. Alat ukur ini dapat mengukur besaran arus arah dan bolak-balik, sebab arah B dan I, arah B, arah I, sehingga F sama dengan B kali I selalu tetap arahnya. Alat ukur yang didesain dengan menggunakan tipe ini antara lain amperimeter, voltmeter, wattmeter, cosnelmeter, dan frekuensimeter. Tipe besi putar pada prinsipnya bekerja atas dasar interaksi dua buah magnet buatan, yaitu timbul gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di antara kutub-kutubnya. Besar gaya tarik atau tolak sebanding dengan kuat medan magnet kedua magnet buatan, atau sebanding dengan kuadrat dari arus yang menyebabkan terjadinya medan magnetik. Alat ukur tipe ini dapat dibagi menjadi tipe attraction dan tipe repulsion. Induksi. Ada fluksi magnetis 81 dan 82 yang mempunyai bentuk gelombang sinus dan frekuensi yang sama, tetapi terdapat perbedaan fasa sebesar A masuk secara paralel dalam suatu konduktor yang berbentuk lempengan atau piringan. Fluksi-fluksi itu akan membangkitkan tegangan P1 dan P2 dan terjadi arus-arus pusar atau eddy current. IE1 dan IE2, hubungan antara P8 dan IE tampak pada diagram pada gambar 1.8. Karena arus IE1 dan IE2 memotong medan magnet 82 dan 81 seperti gambar, maka gaya-gaya elektromagnetis akan terjadi dan menyebabkan piringan mendapat suatu gaya yang terjadi sebagai hasil dari interaksi tersebut. Mg1 sama dengan K1 I1 Pi cos 90 kurangi alfa plus beta. Mg2 sama dengan K1 I1 Pi cos 90 ditambah alfa tambah beta. I1 mempunyai distribusi Pi1, I2 mempunyai distribusi Pi2. Elektrostatis. Alat ukur tipe ini biasanya digunakan sebagai voltmeter. Prinsip kerjanya adalah gaya tarik antara muatan-muatan listrik dari dua buah plat yang bermuatan dengan beda tegangan yang tetap antara kedua plat itu. Sifat kapasitif dari plat-plat yang bermuatan akan muncul pada alat ukur tipe ini. Terdapat dua plat paralel yang dipisahkan dengan jarak X meter. Plat yang bawah tidak bergerak, bermuatan minus Q, dan plat yang atas dapat bergerak, bermuatan plus Q, kolom. Gaya tarik antara kedua plat sama dengan F Newton dan plat bergeser sepanjang dx. Momen kontrol. Momen kontrol juga disebut momen lawan. Arah momen lawan ini selalu berlawanan terhadap arah momen gerak dan besarnya. Bertambah sesuai dengan bertambahnya momen gerak. Bila momen kontrol ini tidak ada, yang ada gesekan saja. Maka setiap momen gerak akan menyebabkan
alat penunjuk bergerak ke posisi maksimum atau berputar seperti motor dan sekali defleksi. Alat penunjuk tidak akan kembali ke posisi semula. Dengan demikian, penunjukan menjadi tak tentu. Alat penunjuk akan berhenti pada posisi tertentu dan menunjukkan besaran tertentu bila momen gerak sama dengan momen kontrol. Hal ini disebut keadaan seimbang. Momen kontrol ini juga berfungsi mengembalikan alat penunjuk ke posisi 0 bila momen geraknya tidak ada. Sistem menghasilkan kekuatan pengendali disebut sistem kontrol. Fungsi sistem kontrol adalah 1. Untuk menghasilkan gaya yang sama dan berlawanan dengan gaya membelokkan pada posisi stabil akhir penunjukan untuk membuat defleksi penunjuk untuk melihat besaran arus tertentu. Dengan tidak adanya sistem kontrol, penunjuk akan bergerak mengayun di luar posisi stabil akhir untuk setiap besaran arus dan dengan demikian ledutan akan menjadi tidak tentu. 2. Untuk membawa sistem yang bergerak menjadi 0 ketika gaya yang menyebabkan instrumen membelokkan dihapus. Tanpa adanya sistem pengendali, pointer tidak akan kembali ke 0 ketika saat ini dihapus. Kontrol tersebut biasanya disediakan oleh pegas. Kontrol gravitasi. Dalam jenis kontrol ini, beban kecil ditempatkan pada lengan yang menempel sistem yang bergerak. Posisi berat ini dapat disesuaikan. Berat ini menghasilkan pengontrolan torsi karena gravitasi. Gambar 1.1a menunjukkan pointer pada posisi 0. Dalam hal kontrol torku adalah 0. Misalkan sistem membelok melalui sudut seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1b. Bobot bertindak pada jarak I dari pusat. Komponen berat yang mencoba mengembalikan penunjuk kembali ke posisi 0 adalah W sin theta. Oleh karena itu, pengendali torsi adalah TC sama dengan WL sin theta sama dengan KO sin theta, di mana KO sama dengan WL. Keterangan KO sama dengan konstan. Jadi, torsi pengontrol sebanding dengan sinus sudut defleksi sistem yang bergerak. Torsi pengontrol dapat divariasikan hanya dengan menyesuaikan posisi berat kontrol pada lengan yang membawanya. Kontrol bekas. Sebuah bekas melekat pada jarum penunjuk gambar 1.2 memberikan torsi pengontrol. Syarat penting untuk instrumen bekas adalah 1. Mereka harus non-magnetik. 2. Mereka harus menjadi tahan dari kelelahan mekanikal. 3. Di mana bekas digunakan untuk membawa arus ke dalam sistem yang bergerak, mereka harus kecil resistensi. Area cross-seksional mereka harus cukup untuk membawa arus tanpa kenaikan suhu yang mempengaruhi konstanta mereka. Mereka juga harus memiliki koefisien suhu rendah perlawanan. Dengan membuat jumlah putaran yang besar, deformasi persatuan panjangnya tetap kecil pada defleksi skala penuh. Torsi pengontrol dengan demikian dibuat sebanding dengan sudut defleksi sistem yang bergerak. Untuk bekas spiral datar, torsi pengontrol yang dikembangkan oleh defleksi adalah TC sama dengan EBT pangkat 3 per 12 L theta NI, di mana E sama dengan modulus Young, B sama dengan lebar bekas, T sama dengan ketebalan bekas, theta sama dengan sudut defleksi. TC sama dengan K theta, sehingga K theta EBT pangkat 3 per 12 L N per radian. K sama dengan konstanta yang disebut konstanta bekas atau konstanta kontrol atau konstanta torsi atau konstanta pemulihan. Sekian dari
Kelompok kami apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.